Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pajak dimanapun berada? Kembali lagi dengan saya Fata. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini saya akan coba membahas jenis-jenis harta berwujud dalam penyusutan fiskal. Bisa kita lihat di sini ada kelompok harta berwujud, di mana dalam penyusutan fiskal ini ada kategori kelompok dalam bukan bangunan dan bangunan. Dari bukan bangunan sendiri ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dalam penyusutan fiskal sendiri ada dua metode yang digunakan, yaitu penyusutan metode garis lurus dan penyusutan metode saldo menurun. Bisa kita lihat di sini, perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah dari segi tarif. Dan untuk bangunan sendiri hanya penyusutan metode garis lurus yang bisa dihitung untuk kelompok bangunan, sedangkan metode penyusutan saldo menurun tidak dapat menghitung penyusutan fiskal untuk kategori bangunan, baik permanen maupun tidak permanen. Di sini kita lihat dari masa manfaatnya sendiri. Kelompok 1 itu untuk selama 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Di sini yang membedakan adalah tarif penyusutan metode garis lurusnya, di mana kelompok 1 untuk metode garis lurus itu 25%, tarif penyusutan metode saldo menurun 50%. Begitu sebaliknya untuk kelompok 2 untuk yang 8 tahun, metode garis lurusnya 12,5% dan metode saldo menurunnya 25%. Kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, metode penyusutan garis lurus 6,25%, metode saldo menurun 12,5%. Dan kelompok 4 20 tahun dengan metode garis lurus 5% dan penyusutan saldo menurun 10%. Untuk bangunan sendiri baik permanen dan tidak permanen hanya metode garis lurus saja, dengan permanen masa manfaat 20 tahun dengan 5%, sedangkan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun dengan tarif 10%. Kita bisa lihat di sini untuk kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun yang masuk ke kategori ini ada beberapa, misalnya dari sebuah jenis usaha. Di sini ada mebel atau furniture ya, bisa juga di sini ada mesin kantor terkait dengan seluruh perlengkapan kantor yang lebih sifatnya ke mesin kantor. Adapun juga ada perlengkapan lain seperti amplifier, tape, cast video, recorder, televisi dan sejenisnya. Di sini yang masuk kategori kendaraan dalam kelompok 1 yaitu sepeda motor, sepeda kayu, dan beca. Jadi untuk kategori mobil ini nanti bakal ada di kelompok 2. Selain itu ada peralatan khusus yang menunjang industri atau jasa yang dijalankan pemilik usaha, peralatan dapur untuk memasak makanan minum, disk jig mold, dan alat-alat komunikasi seperti telepon, fax, ponsel, inventaris, kantor, dan sejenisnya. Nah, adapun ini kan tadi untuk semua jenis usaha. Adapun yang pertanian perkebunan ini ada alat-alatnya yang digerakkan oleh manusia, bukan tenaga mesin, contohnya cangkul dan sejenisnya. Ini masuk kategori kelompok 1 dengan 4 tahun. Adapun industri makanan dan minuman, ini kayak mesin ringan yang dapat dipindahkan seperti hotel, pemecah kulit, penyosong, pengering, palet, dan sejenisnya. Adapun transportasi dan pergudangan seperti taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum ya teman-teman. Jadi bukan mobil ataupun truk yang digunakan dalam perusahaan. Untuk kategori semua jenis, khususnya kalau truk kan biasanya digunakan pada perusahaan konstruksi atau pertambangan atau logistik, atau sekalipun mobil sedan yang digunakan dalam operasional. Ini tidak termasuk, itu bisa masuk ke kelompok 2. Sedangkan yang masuk ke kelompok 1 ini seperti taksi, bus, truk ini karena sebagai angkutan umum, maka dia masuk ke kategori transportasi dan pergudangan. Adapun yang berikutnya dalam sektor industri semikonduktor ada flash memory tester, mesin tulis, bipolar test, sistem
dan lainnya. Adapun jasa persewaan peralatan tambat air dalam, ini ada angkor chain dan sejenisnya. Dan ada pun jasa telekomunikasi seluler, ada base station control. Berikutnya yang jenis-jenis harta berwujud kelompok 2. Di sini yang paling sering selalu muncul ini terkait dengan, di sini ada mebel dan peralatan dari kayu, rotan termasuk meja, bangku, kursi, dan yang bukan dari bangunan. Dan biasanya ini adalah alat pendingin udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. Jadi biasanya AC, kadang teman-teman suka salah masuk ke kelompok 1, padahal AC ini walaupun memang nilai nominalnya kecil, hanya jutaan, tetapi dia masuk ke kategori kelompok 2, di mana masuk ke 8 tahun. Berikutnya ada mobil, bus, truk, perahu, speedboat, dan sejenisnya. Terus ada kontainer dan sejenisnya. Nah, untuk sektor pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan sendiri, ini ada mesin pertanian, mesin-mesin yang tidak digunakan tangan tadi kalau masuk ke tadi kan seperti cangkul dan lainnya masuk kelompok 1. Nah, kalau mesin-mesin dari pertanian ini masuk ke kelompok 2. Adapun industri makanan dan minuman ini sama, lebih ke mesin pengelolanya. Berikutnya industri mesin, ini biasanya rata-rata nih mesin-mesin semua ya, mesin-mesin produksi masuk ke sini ke kelompok 2. Perkayuan kehutanan juga mesin dan peralatan penambang kayunya. Nah, untuk konstruksi sendiri, peralatan yang digunakan seperti truk berat, dump truck, kren bulldozer, dan sejenisnya. Kalau untuk transportasi pergudangan sendiri yang masuk ke kategori kelompok 2 ini, seperti truk kerja untuk pengangkutan, bongkar muat, dan truk peron atau truk ngangkang. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus. Kapal yang dibuat khusus menghela dan mendorong kapal-kapal suar. Perahu layar yang menggunakan atau tanpa motor, kapal balon. Nah, kalau telekomunikasi ini sendiri hanya perangkat pesawat telepon, pesawat telegraf, termasuk pesawat pengiriman. Industri semikonduktor, ini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Jasa penyewaan peralatan tambat air dan jasa termosolar ini mungkin banyak yang nama-namanya aneh dan membingungkan. Jadi fokus pada kelompok untuk sebuah jenis usaha yang memang sering banyak digunakan. Oke, lanjut ke harta berwujud kelompok 3 di sini. Ini tertentu ya, nggak seperti yang kelompok 1-2 itu bisa semua jenis usaha ada di situ. Nah, kalau ini khusus kayak misalnya pertambangan selain minyak dan gas. Ini ada mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin pengelola produk pelikan. Adapun kategori permintalan, penurunan, dan pencelupan ini masuk ke industri tekstil. Ada mesin yang mengelola dan menghasilkan produk-produk tekstil. Dan mesin preparation, bleaching, dan lain-lain ini khusus untuk dunia tekstil, sektor tekstil. Adapun yang untuk perkayuanan sendiri, mesin yang mengolah dan menghasilkan produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan-bahan anyaman lainnya. Berikutnya mesin dan peralatan penggergajian kayu. Untuk sektor kimia sendiri ada mesin peralatan yang mengolah atau menghasilkan produk industri kimia. Adapun industri mesin yang memproduksi mesin menengah dan berat. Untuk transportasi dan pergudangan ini yang dipakai masuk ke sini adalah kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 100 dwt sampai 1000 dwt. Itu yang membedain beratnya. Ada dok terapung, perahu layar pakai atau tamponan mempunyai berat di atas 250 dwt. Pesawat terbang, helikopter, dan berbagai jenis nih. Telekomunikasi yang masuk sini ada perangkat radio, navigasi, radar, dan kendali jarak jauh. Berikutnya harta berwujud kelompok 4. Di sini ada jenis harta berwujud atau jenis harta penyusunan fiskal yang masuk kelompok 4. Ada konstruksi, di sini masuk ini mesin berat untuk konstruksi yang termasuk adalah lokomotif, uang pada tender untuk rel, ini terkait dengan rel kereta api.
lokomotif listrik atas rel di jalan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar, lokomotif atas rel lainnya. Yang berikutnya, sektor transportasi dan pergudangan. Di sini masuk adalah lokomotifnya, kereta gerbong, kapal penumpang, kapal barang khusus di atas 1000 dwt. Kapal yang dibuat khusus untuk mengelola atau mendorong kapal, dan dok terapung. Tadi yang konstruksi ini masuk hanya mesin berat untuk konstruksi. Jadi yang masuk kelompok 4 ini hanya 2 sektor ya, konstruksi dan transportasi dan pergudangan. Di mana konstruksinya mesin beratnya, sedangkan transportasi dan gudangnya itu ada lokomotif, kereta api, serta kapal penumpang yang di atas 1000 dwt. Stadok terapung. Nah, sekarang saya mau ngasih gambaran mengenai tampilan perhitungan aset tetap ini. Yang dari contoh ini dengan metode garis lurus. Teman-teman bisa dilihat nanti part berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat template aset tetap perhitungannya baik secara tahunan maupun secara bulanan, biar teman-teman bisa menghitung dengan mudah secara Excel. Dari sini bisa kita hitung untuk melakukan perhitungan depresiasi per bulannya, sehingga bisa mendapatkan jurnal depresiasi per bulan. Jika memang teman-teman masih melakukan perhitungan secara manual melalui buku pembantu di Excel. Bisa kita lihat di sini, nanti kita bisa ngurutin melalui kelompok 1 tadi ada kendaraan, jika ada bisa peralatan kantor. Kendaraan di sini kalau kelompok 1 bisa ingat tadi ada sepeda dan motor, jika tidak sini ada peralatan kantor di mana tarifnya itu 25%. Di sini ada tanggal perolehan, nanti ada penambahan pengurangan. Penambahan ada pembelian, pengurangan berarti ada penjualan. Begitu juga nanti ada penambahan pengurangan. Next, kalau ada kesempatan saya akan membahas juga masalah penjurnalan dari segi aset tetap itu sendiri. Nah, setelah dikeluarin nilai perolehan dikurangi akumulasi penjutaan, maka menimbullah nanti ada nilai buku atau nilai sisa buku ini. Nah, kayak peralatan produksi bisa juga masuk ke kategori tergantung barangnya ya, teman-teman. Di sini juga kita lihat kita bikin lagi nanti kelompok 2 biar lebih memudahkan. Sini ada kendaraan, mobil dan sejenisnya. Di sini kita masukin kelompok 2, kita hitung perhitungan penambahannya. Misalnya ini kita bisa lihat ini nanti dikalikan tarif penyusutan dikali dengan nilai perolehan. Nanti kan kita akan bahas lebih detailnya di next part berikutnya. Nah, untuk bulanannya saya bisa kasih lihat ini. Di sini sama seperti tadi ada nama barang, tanggal perolehan, unitnya, tarif penyusutan, harga perolehannya. Nah, kalau dia ada saldo awal, ada saldonya tambahin, nanti ada penambahan, pengurangan atau penjualan nih saldo akhirnya. Nah, di sini untuk akumulasi penyusutannya di sini langsung kita rinciin aja dari Januari sampai Desember, nanti disesuaikan perhitungannya. Jadi nanti di sini kita bisa hitung per bulannya. Nanti tinggal dilihat mulai dari mana bulan waktu dilakukannya pembelian, maka di situ kita bisa memulai melakukan depresiasi. Nanti tinggal diakumulasi di sini sehingga penambahan dan pengurangan nantinya
menjadi saldo akumulasi penyusutan dan bisa dihitung nilai bukunya di mana harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Oke, demikianlah pembahasan untuk kali ini untuk mengenal kelompok, jenis, dan tarif penyusutan fiskal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.